Jakarta. Hal apa yang pertama kalian pikirkan tentang Jakarta? Apa? Dengar Jakarta langsung berpikir tentang anak Jaksel? Atau langsung berpikir tentang gedung-gedung tinggi, kemacetan, polusi, kedai kopi? Kami Jakartawan Oan ingin mengenalkan kedai kopi yang mempekerjakan para difabel. Perkenalkan, nama aku Atin. Jabatan di sini sebagai relawan Difabis, koordinator dari teman-teman yang berada di Difabis cabang Kendal. Untuk Difabis yang pertama kali adanya di sini, di terowongan Kendal ini, Difabis yang pertama kali dibuka di sini. Awal mulanya mungkin dari Bastasnya langsung ya, mereka punya program untuk teman-teman disabilitas untuk berkarya secara mandiri gitu. Nah, untuk ya memfasilitasi teman-teman disabilitas agar bisa membuka sebuah lowongan pekerjaan atau magang buat teman-teman, khususnya teman-teman disabilitas tuli maupun teman daksa. Di sini kita setiap pekan kita mengadakan upload di IG cara memesan minuman maupun kuenya tersendiri. Jadi setiap ada yang beli itu kita videokan gitu kan, terus kita share ke IG gitu, IG Difabis. Jadi calon pembeli ini jadi sudah paham. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi untuk memesan minuman maupun pesan kue gitu. Caranya gampang, tinggal tunjukkan menu aja, nanti langsung disiapkan terus, dan di menu itu pun juga sudah ada harganya juga, jadi tinggal tunjuk saja menunya. Biasanya ada yang langsung belajar gitu kan sama teman-teman barista maupun dari teman-teman yang jaga kue gitu. Mereka bisa langsung belajar bahasa isyarat dari abjad maupun yang lainnya gitu. Ada juga yang dari komunitas apa gitu, datang langsung message dulu atau inbox dulu, kontak langsung ke adminnya IG kita gitu, tanya-tanya bagaimana cara belajar bahasa isyarat kalau apabila ada komunitas yang mau langsung belajar ke sini gitu. Kalau menu di sini ada kopi susu aren. Kopi susu aren dan espresso ya. Yang paling laku sifon, brownies, dan bolen itu yang laku. Harapannya untuk Difabis akan terus ada, ya kan? Akan terus ada sampai ya waktu tidak terbatas lah ya. Dan akan ada terus yang memperjuangkan Difabis ini tetap berdiri gitu kan. Dan harapan saya itu lebih banyak lagi dari pelanggan-pelanggan kita atau calon-calon pelanggan kita tuh jajan di tempat kita gitu, yang terpenting sih itu gitu. Kita saling bantu-membantu dan menjadi manusia yang bermanfaat. Museum Hidden Gem dengan konsep koleksi pribadi di rumah pribadi sang pemilik, yaitu Bapak Syahrial Jalil. Saya Azam Perkasa Fransexar. Saya sudah kerja sini sudah ke Maret 2022, jadi hampir 1 tahun lebih. Jadi dulu ini belum museum, dulu ini rumah kediaman pribadi. Ini di rumahnya tahun 1974 baru mulai bangun, 1975 selesai dibangun, dan selama 40 tahunan itu rumah pribadi saja. Tahun 2008 Pak Syahrial membuka kediamannya sebagai museum yang bisa dikunjungi oleh pengunjung. Akuisisi koleksi kita itu kebanyakan dari rumah lelang antik. Ya kan kalau barang-barang antik kan gak ada istilahnya harga pasar, jadi harga lelang. Selain itu Bapak juga ada koneksi dengan kolektor-kolektor lain, dengan pedagang-pedagang antik lain, dan juga ada beberapa barang yang Bapak langsung koleksi langsung ke tempatnya. Ya, di beberapa kursi-kursi, lemari-lemari itu antik tapi dipakai oleh Bapak juga. Ya seperti di ruang tamu ada beberapa kursi-kursi dari zaman kolonial. Ada satu sofa yang
dari rancak gamelan. Ada satu sofa lagi yang kayunya kayu antik tapi joknya yang modern. Jadi ya digunakan sehari-hari memang. Ya untuk latar belakang agamanya Bapak Syahrial Jalil itu Bapak Islam ya. Dan mungkin memang beliau memang lebih suka dengan kreasi-kreasi dari kultur-kultur budaya Kristen dan Buddha. Kata sih ada sih beberapa koleksi dari peradaban Islam, tapi lumayan dikit dari banding yang lain. Mungkin ikonografinya dan penampilannya yang Bapak lebih suka, estetikanya yang Bapak suka dan lebih diminati. Kalau saya tidak ada rencana untuk menambah koleksi ya, karena ya salah satu keunikan museum ini adalah koleksi privat Pak Syahrial Jalil. Pak Syahrial Jalil sudah tidak ada sekarang, jadi kita akan menetap seperti ini saja, nggak ada akuisisi baru. Ya harapan saya sih ya orang tetap datang ke museum kita, dan lebih umumnya ya kalau orang-orang Indonesia nggak datang ke museum Indonesia, siapa lagi sih yang bakal datang? Yaitu adalah hasanah kita. Wisata baru di gang kriminal. Perkenalkan, nama saya Daniel Arwanto. Saya ketua kelompok Tani Gang Hidup Cemara 01 yang berada di RW 01 Kelurahan Timur Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Mula-mulanya itu dulu pertama dari tahun 2016, situasi dan kondisi daripada lokasi di sini ya kan, dengan keadaan kumuh, lalu dengan gaya hidup anak-anak muda yang indikasikan kriminalitas yang tinggi. Nah, itu menjadi satu tantangan buat kita untuk merubah mindset mereka menjadi warga, maksudnya warga di lokasi ini sebelum menjadi warga yang peduli terhadap lingkungan di sini. Dulu tahun 2012 kita memang di posisi di sini itu ada di dekat utara Jakarta Utara itu hanya berjarak dari pinggir lah pantai laut itu sekitar 500-700 meter gitu ya kan. Dan lokasi ini itu dikenal dengan lokalisasi Keramat Tunggak dulunya itu, dan memang disitulah jadi banyaklah pola hidup mereka yang urakan. Dan di sini kita punya program yaitu penghijauan yang awalnya bunga-bungaan seperti itu, lalu tanaman-tanaman hias yang kita tanam di setiap gang. Nah, tahun 2016 dari pemerintah sendiri dapat perhatian buat kami, khususnya dari Sudin KPKP, memberikan sarana dan prasarana untuk pertanian, sehingga pada tahun 2016 kegiatan yang kami lakukan semakin terarah menjadi produktif. Awalnya penghijauan dengan bunga-bungaan, lalu kita disupport dengan sarana prasarana pertanian, jadi lebih terarah untuk produktif dari situ. Dan sampai sekarang kita terus melakukan kegiatan seperti itu, dan tahun 2017 pula kita dibentuk satu kelompok tani Gang Hidup Cemara 01. Setelah dibentuknya Gang Hidup Cemara 01 berkembang sampai saat ini, dan sekarang ada beberapa program di dalam Gang Hidup Cemara 01 itu, dari mulai penghijauan, pertanian, perikanan, ada pendidikan, ada kesehatan pula di sini yang kita dilakukan di sini, bank sampah dan budaya marga. Sekarang yang kita lakukan adalah, tahu sendiri kita jadi ikon di Gang Hidup Cemara adalah tanaman anggur import dan kita kembangkan sendiri. Lalu ikan juga, ikan konsumsi ada, dan memang di sini juga ada koi. Ini merupakan satu tantangan buat kami karena kita tahu utara Jakarta itu sangat terbatas dengan sumber daya alamnya yang kekurangan, dengan air yang asin, lalu udara juga yang gersang, yang panas, dan tanahnya pun tidak bersahabat. Memang konsepnya seperti itu. Konsep di sini jadi sarana bermain anak-anak sekaligus kunjungan dari orang-orang yang bisa di utara Jakarta untuk liburan sedekat rumah mereka, bisa mentir sendiri timbang bayar sedikit itu ya kan. Kalau Pataro didapat tahun 2023 baru kemarin sebenarnya, dan memang itu juga agak proses gak semudah itu. Dari satu kesempatan ini, dan penilaian pun nggak sementara, bertahun-tahun mereka menilai gitu ya kan, apa kegiatan apa di sini. Jadi hasil produk yang ada di sini yang melibatkan warga, sehingga kegiatan di sini di Gang Hidup Cemara ini bukan program, tapi menjadi kebutuhan mereka, sehingga keberlangsungan ke depan. Jadi
semakin ya terarah seperti itu. Kami mempunyai satu konsep jadi destinasi wisata kampung kumuh menjadi kampung politik yang dilakukan dengan warga sekitar sini. Itu yang sedang kami hendakan di Gahgi Semarang. Pesan dari kami, jadikanlah kreativitas mereka, imajinasi mereka ke hal-hal yang positif untuk lingkungan maupun sosial seperti itu, sehingga itu menjadi satu barometer untuk keberhasilan mereka ke depan.